Di tengah kekacauan Romawi setelah pembunuhan Julius Caesar, seorang pemuda kurus dan sakit-sakitan bernama Gaius Octavius tiba-tiba muncul sebagai pewaris sah. Tak ada yang mengira bahwa bocah ini, yang lebih sering jatuh sakit daripada berlatih perang, akan menjadi pendiri kekaisaran Romawi dan salah satu penguasa terbesar dalam sejarah. Namun Augustus, begitu nama yang ia kenakan kelak, bukan hanya bertahan tapi juga menghancurkan semua lawannya dan mengubah dunia selamanya. Setelah Julius Caesar dibunuh pada 44 sebelum Masehi, Roma terjerumus ke dalam perang saudara. Octavius, yang saat itu baru berusia 18 tahun, tiba-tiba diumumkan sebagai anak angkat sekaligus pewaris utama Caesar. Namun masalahnya besar, Senat Romawi tidak menganggapnya serius dan banyak jenderal kuat yang lebih berhak atas kekuasaan. Tapi Octavius bukan pemuda biasa. Dengan kecerdasannya, ia membentuk aliansi dengan Mark Antony dan Lepidus, menciptakan triumvirat kedua untuk mengalahkan pembunuh Caesar, Brutus dan Cassius dalam pertempuran Filipi, 42 sebelum Masehi. Tapi Augustus tidak puas hanya dengan membalas dendam. Ia tahu bahwa tak ada tempat bagi 3 penguasa di satu kekaisaran. Setelah menggeser Lepidus, ia berhadapan dengan mantan sekutunya sendiri, Mark Antony, yang kini bersekutu dengan Cleopatra dari Mesir. Tahun 31 sebelum Masehi, keduanya bertemu dalam pertempuran Actium, salah satu pertempuran laut terbesar dalam sejarah. Augustus, dengan strateginya yang brilian, berhasil menghancurkan armada musuh. Mark Antony dan Cleopatra bunuh diri, dan untuk pertama kalinya, Augustus memegang kendali penuh atas seluruh Romawi. Setelah meraih kemenangan, Augustus memainkan politik tingkat tinggi. Ia pura-pura menolak kekuasaan, berpura-pura menyerahkan kendali kepada Senat. Tapi diam-diam, ia memastikan semua kekuatan tetap berada di tangannya. Pada 27 sebelum Masehi, Senat memberinya gelar Augustus, yang berarti Yang Mulia, sekaligus mengakui bahwa ia adalah penguasa tunggal Romawi. Saat itulah, Republik Romawi secara resmi berakhir, dan Kekaisaran Romawi lahir. Sebagai kaisar, Augustus tidak hanya berperang, tapi juga membangun fondasi yang membuat Romawi bertahan selama berabad-abad. Ia memulai era Pax Romana, sebuah periode damai yang berlangsung lebih dari 200 tahun. Augustus memperbaiki infrastruktur, membangun jalan, dan menciptakan sistem administrasi modern. Ia juga memperkuat militer, memastikan perbatasan Romawi tetap aman dari serangan bangsa barbar. Salah satu proyeknya yang paling terkenal adalah reformasi sistem pajak, yang membuat kekaisaran semakin makmur. Namun, Augustus bukan tanpa kelemahan. Ia dikenal sebagai penguasa yang dingin dan paranoid, sering mengasingkan atau menyingkirkan siapapun yang mengancam kekuasaannya, bahkan anggota keluarganya sendiri. Ia juga gagal menemukan penerus yang ideal. Setelah kematiannya pada 14 Masehi, kekuasaan jatuh ke tangan Tiberius, yang tidak sekarismatik dirinya. Tapi satu hal pasti, tanpa Augustus, Romawi mungkin tidak akan menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah. Dari seorang bocah yang tidak dianggap, ia berhasil menjadi penguasa tunggal dan meninggalkan warisan yang bertahan lebih dari 1.500 tahun. Apakah menurutmu Augustus adalah pemimpin jenius atau penguasa licik yang haus kekuasaan? Tulis pendapatmu di komentar.